belum ngejawab, makanya ditunda dulu Bu, nanti keplak. Sekali lagi yang tidak menjawab salam saya, kebetulan jauh datangin dari Batu Besar. Di sini ketemu batu merah, batu ampar, seram namanya, maka wajar pesantren namain Nurul Zulam. Jadi cahaya kegelapan, mungkin dulu sejarah ini kampung gelap. Karena kebetulan tadi saya lewat itu nyasar 3 kali. Betul, sesuai dengan nama. Yang tidak menjawab salam saya karena jauh datangnya ibu, saya doain ibu-ibu pulang sendalnya ketuker. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa saya kalau ceramah ke bapak-bapak, jika ada ibu-ibu agak grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusul. Salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'iddin bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dalam inayah hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Zulam, pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kepri yang baru dilantik tadi, kebetulan namanya saya tidak hafal, kebetulan saya tadi ke toilet, yang tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak yang telah dilantik. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid, para tokoh pemuda, wabil khusus pemuda Ansor yang hadir maupun yang tidak hadir malam ini, para tamu undangan, Bapak Ibu, adik-adik remaja kaum muslimin wa muslimat, para aparat pemerintah, saya lupa Pak RT hadir, alhamdulillah, RW, Bu Lurah, aneh kata Pak Ketua tadi, silakan Ansor karena ada reformasi di sini, ada perbedaan hijrah, dulu laki-laki sekarang perempuan, mudah-mudahan membawa berkah, amin ya robbal. Perempuan laki sama, yang penting membawa kemajuan, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan datangnya kita malam ini dari rumah kita menuju tempat yang mulia ini, yang seharusnya kita istirahat, ibu bapak, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya robbal. Yang kagak amin gak dapat pahala, amin ya robbal. Baca amin susah amat. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas dan patut kita ucapkan bersama-sama melainkan memanjatkan puja diiringi rasa syukur kita serta pikiran kita, sehingga pantaslah malam ini, detik ini kita kumpul datang duduk bersama. Dan zat yang akan mematikan serta membangkitkan ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngantuk, kalau ibu ngantuk, saya ngantuk bu, ya, terus terang aja, karena baru dapat air tadi, belum kopi, ya, jadi ngantuk. Allah subhanahu wa ta'ala
Jangan malu nyebut Allah di zaman modern. Anak muda sekarang baca astagfirullah aja diganti astaga. Bu, anak muda sekarang diganti astagfirullah sebagai zikir, sebagai penghapus dosa seseorang jikalau banyak membaca, bahkan rutin dengan istiqomah membacanya. Sekarang gengsi, Bu, astaga. Ini ngetren, Bu, tetapi turun moral bangsa kita, lebih-lebih agama kita jauh dari nilai-nilai kebanggaan anak muda di zaman sekarang. Selawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan selalu khusus kepada Panglima Besar Islam yang mulia, penghulu alam yang agung, tokoh reformasi dunia, bahkan sosok seorang pemuda yang telah sukses menghantarkan derajat umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman asriyah, di mana suatu zaman yang telah mengangkat derajat umatnya jauh mengenal dari nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, arti makna silaturahmi dan sifat kebersamaan. Dialah Habibana wa Habiballah, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nyebut Nabi Muhammad, disebut namanya sebagai umatnya yang cinta kepadanya membaca selawat. Kenapa Ustaz harus membaca selawat? Satu, supaya membedakan mana Muhammad Rasulullah, mana Muhammad Batu Ampar. Karena sekarang banyak nama Muhammad. Saya kadang-kadang lewat ban bocor kenalan namanya Muhammad, ya. Tapi kalau Muhammad Rasulullah sedikit makan, Bu. Kalau Muhammad Batu Ampar sedikit-sedikit makan. Kalau Muhammad Rasulullah sedikit tidur, Bu. Malam-malam bangun bahkan menangis, berdoa untuk keselamatan umatnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sama Muhammad Batu Merah juga bangun malam, ya. Tapi sayang Muhammad sekarang itu dikit-dikit tidur, ya, dikit-dikit tidur. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau sekarang Muhammadnya sedikit-sedikit makan, tapi banyak kawinnya. Ibu, bapak, adik-adik remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah dengan modal iman, hidayah Islam malam ini serta kesehatan baik lahir maupun batin. Buktinya kita hadir di tempat yang mulia, di Pondok Pesantren Nurul Zulam, dalam rangka tasyakur, karena kalimatnya la isyakartum tasyakur binikmat, ya, la isyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. If you give things, I'll give you more. But if you are saying this punishment is in the secret. Tahu artinya, Bu? Ulangi. Hah? Saya juga gak tahu. If you give things, I'll give you more. But if you are saying this punishment is in the secret, katanya. Jikalau kau bersyukur atas segala nikmat yang aku titipkan, awas, nikmat itu dititipkan bukan diberikan. Kalau dititipkan tentu ada pertanggungjawaban di akhirnya. Kalau diberikan cuma-cuma tanpa ada timbal balik, karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang kalau bicara Allah telah memberikan nikmat kepada kita, padahal mentitipkan. Allah menitipkan anak kepada kita, Allah menitipkan amanah kepada kita. Istri yang cantik itu titipan, lalu kita miliki sampai mati. Istri kita bersama kita. Ketika muda itu seorang pasangan bicara, wahai sayangku, dunia ini milik kita berdua. Ada yang lewat kesinggung, berarti yang lain kontrak. Paham, Pak? Tapi dunia ini tidak abadi. Lebih-lebih anak muda zaman sekarang. Masa muda adalah masa orientasi. Masa muda adalah masa yang penuh dengan tantangan dan harapan. Masa di mana seseorang sedang mencari jati dirinya. Masa di mana yang paling indah dan berkenang dalam kehidupan. Tapi jangan jadikan masa muda sebagai masa untuk berfoya-foya, tebar pesona di mana-mana, Facebook misalnya,
Bapak-bapak juga main Facebook. Ini Facebook bu, Facebook, pacebok. Ya, bahasa Inggrisnya pacebok. Ini sudah menggilakan umat. Saya punya teman kagak johor karena pacebok. Saya punya teman kagak sholat asar karena nungguin balasan pacebok. Karena Facebook ini sudah menjatuhkan moral anak muda kita. Internet ada nilai positifnya, juga jauh ada nilai negatifnya pada perkembangan generasi muslim. Tadi saya teringat pondok pesantren. Memang betul penurunan dan pembobrokan nilai moral sudah ada dan timbul di generasi muda zaman sekarang. Kita lihat di televisi, mungkin sebagai orang tua sudah iba, sudah bosan ditayangkan, ditontonkan acara-acara yang tidak mendidik dan tidak menyenangkan kita sebagai orang tua, di mana pendidikan dinodai dengan tawuran, di mana akhlak sudah jatuh dengan perkembangan moral. Semuanya bicara teknologi, semuanya bicara informasi, tapi kenyataan agama dilupakan. Agama dilupakan. Ini konsep sejarah. Anak muda sekarang sudah jauh dari anak muda 14 tahun yang lalu. Ketika kita masih muda mungkin, dengan orang tua kalau keluar rumah takut kalau tidak izin. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat bersama bahwa setiap sesuatu yang telah Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi.